Malam selalu punya rahasianya sendiri. Ada hal-hal yang hanya berani muncul ketika matahari tenggelam, dan kabut mulai turun perlahan dari kaki hutan. Di sanalah, di antara suara jangkrik dan desir angin malam, berdiri sebuah tempat yang tak tercatat di peta manapun. Sebuah desa yang hanya muncul untuk mereka yang terpanggil. Desa itu disebut Desa Penari. Bukan desa biasa. Di sana, setiap langkah, setiap alunan gamelan, dan setiap helai kain kebaya yang berayun memiliki makna. Tarian di sana bukan untuk hiburan. Tarian di sana adalah pengikat dunia arwah. Dulu, konon, di tanah itu hidup seorang penari istana yang amat cantik bernama Sekar Jagad. Gerak tubuhnya indah, matanya seolah menyimpan dunia lain. Namun cintanya pada seorang prajurit muda membuat murka sang raja. Ia dihukum dengan cara paling kejam, menari di atas bara, hingga tubuhnya hangus, namun matanya tetap menatap lurus ke depan. Sebelum nyawanya benar-benar pergi, Sekar Jagad bersumpah, "Selama gamelan masih berbunyi, aku akan menari di dunia ini, dan siapapun yang mendengar langkahku, akan ikut menari bersamaku." Sejak malam itu, tanah di mana Sekar Jagad mati berubah menjadi desa terlarang. Tidak ada yang tahu pasti letaknya. Namun banyak yang bersumpah pernah mendengar suara gamelan di tengah hutan. Lembut, memanggil, seolah datang dari balik kabut yang tak berujung. Dan bagi mereka yang mengikuti suara itu, tidak ada satupun yang pernah kembali. Mereka bilang, suara gamelan itu bukan musik biasa. Itu adalah panggilan, undangan halus dari dunia yang tak kasat mata. Tempat Sekar Jagad dan para penari arwah menunggu jiwa-jiwa baru untuk bergabung dalam tarian yang tak pernah selesai. Kini, kisah itu akan dimulai kembali. Tentang sekelompok anak muda yang tanpa sengaja menapaki jalan menuju desa itu. Tentang suara gamelan yang memanggil dari jauh. Tentang langkah kaki yang menuntun mereka pada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal. Dan ketika gerbang tak terlihat itu terbuka, tidak ada jalan untuk kembali. Inilah kisah tentang Desa Penari, tempat di mana hidup dan mati menari dalam satu irama, dan tarian tidak pernah benar-benar berhenti. Bas tua itu melaju perlahan di tengah jalan berbatu yang menembus hutan. Malam mulai turun, kabut tipis menggantung di antara pepohonan, dan suara jangkrik entah kenapa menghilang. 8 mahasiswa duduk di dalam bas itu dengan wajah lelah. Mereka sedang menuju lokasi KKN di sebuah desa yang katanya terpencil dan belum tersentuh modernisasi. Katanya, desa ini masih memegang adat kuat, ya? Tanya Rani pelan, menatap keluar jendela. Iya, jawab Bayu, ketua kelompok, sambil melihat peta lusuh di tangannya. Dosen bilang, kita harus sopan di sana. Jangan sembarangan bicara atau bertingkah. Dari belakang, Dinda menyahut dengan nada setengah bercanda, sopan sih sopan, tapi kalau adatnya aneh-aneh gimana? Takut aku. Sopir bas yang sejak tadi diam tiba-tiba tertawa kecil. Tawa itu berat dan serak. Semua langsung menoleh. Kalian mau ke Desa Penari? Iya, katanya tanpa menoleh ke belakang. Kalau sampai sana nanti, jangan banyak bicara malam-malam. Jangan menertawakan apapun yang kalian lihat. Dan kalau kalian dengar suara gamelan, pura-puralah tidak mendengar. Seketika suasana di dalam bas menjadi dingin. Bayu mencoba mencairkan suasana dengan tertawa kecil, tapi tak seorang pun menanggapi. Di luar, hutan semakin rapat, seolah menelan cahaya lampu bas. Tiba-tiba, bas berhenti mendadak. Semua terlonjak dari duduknya. Kenapa, Pak? Tanya Bayu.
Sopir itu mematikan mesin perlahan. Dari sini, kendaraan nggak bisa lewat. Jalan ke desa penari cuma bisa ditempuh dengan jalan kaki. Kalian lanjut dari sini saja. Bayu menatap keluar. Hanya ada jalan tanah yang diselimuti kabut. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hutan di kiri kanan tampak seperti tembok raksasa. Serius, Pak, ini masih jauh? Tanya Rani dengan suara kecil. Sopir itu tidak menjawab, ia hanya menatap lurus ke depan, wajahnya datar tanpa ekspresi. Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, ia menyalakan mesin dan pelan-pelan mundur, meninggalkan mereka begitu saja di tengah kabut. Bas itu menghilang di antara pepohonan, dan suara mesinnya lenyap ditelan hening. Loh, dia pergi. Dinda panik, kok ditinggal sih? Bayu menarik napas panjang. Sudahlah, kita jalan aja. Desanya pasti nggak jauh. Mereka mulai berjalan menyusuri jalan setapak itu. Kabut semakin tebal, udara terasa lembab dan dingin. Setiap langkah seperti menapak di tanah yang empuk dan berlendir. Rani memperlambat langkah. Ia merasa seperti ada sesuatu yang memperhatikan dari balik pepohonan. "Bei, kamu dengar enggak?" bisiknya. "Dengar apa?" Rani berhenti. Suara itu samar, alunan gamelan, pelan, seperti datang dari kejauhan. Dung, dung, ting, dung, dung. Mereka semua terdiam. Tidak ada yang bicara. Hanya suara itu yang perlahan semakin dekat. Kayak musik, ya. Gumam Dinda. Bayu menegakkan tubuhnya. Udah, jangan hiraukan. Mungkin warga sana lagi latihan tari atau apa. Tapi di tengah kabut, Rani melihat sesuatu. Sosok perempuan, memakai kebaya lusuh, rambut panjang terurai menutupi wajah. Ia bergerak, menari. Lengannya melengkung aneh, lututnya menekuk terlalu dalam, dan kepalanya terputar sedikit ke arah yang mustahil. Rani tertegun. Teman-teman, lihat itu. Mereka semua menoleh ke arah yang sama, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya kabut dan aroma melati yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Bayu menggenggam senter. "Ayo, jangan berhenti. Terus jalan." Beberapa menit kemudian, mereka melihat sebuah gapura tua di ujung jalan. Terbuat dari batu, ditutupi lumut, dan di atasnya tertulis aksara Jawa kuno yang sudah tak terbaca. Dinda menyorot dengan senter. Ini kayak gerbang masuk desa ya." Suara dari balik kabut membuat mereka semua terlonjak. "Sudah malam, jangan masuk dulu." Seorang pria tua muncul dari balik pohon. Wajahnya keriput, sorot matanya kosong. Ia berdiri tanpa suara, seperti muncul begitu saja. Bayu segera mendekat. "Kami mahasiswa, Pak, KKN dari Surabaya." Bayu segera mendekat. "Kami mahasiswa, Pak, KKN dari Surabaya." "Kami." Pria itu mengangkat tangan, menghentikan ucapannya. "Tidak malam ini," katanya lirih. "Malam Jumat, malam para penari keluar dari tanah. Kalau kalian masuk sekarang, kalian akan ikut menari bersama mereka." Hening. Tidak ada yang berani bicara. Dari kejauhan, suara gamelan terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Bayu menelan ludah. "Pak, suara itu apa?" Pria tua itu menatap mereka satu persatu, lalu berbisik. "Itu bukan suara untuk manusia." Angin berhembus dingin. Aroma melati semakin tajam. Dan dari balik kabut, siluet-siluet tampak bergerak menari dalam diam. Rani menutup mulutnya menahan teriak. Dinda mundur beberapa langkah. Senter di tangan Bayu bergetar. Malam itu, mereka berdiri di depan gerbang sebuah desa yang tak tercatat di peta. Dan langkah pertama mereka menuju desa penari baru saja dimulai.
Pria tua itu berdiri diam di depan gapura batu, matanya tak lepas dari rombongan mahasiswa yang tampak kebingungan. Angin berhembus pelan, membawa aroma melati yang semakin menusuk hidung. "Kalau kalian mau selamat," katanya dengan suara serak, "tunggu sampai matahari terbit. Jangan melangkah sebelum ayam berkokok." Namun Bayu menatap sekeliling. Jalan kembali sudah ditelan kabut. Tidak ada sinar lampu bas, tidak ada tanda arah pulang. "Pak, tapi kami nggak mungkin bermalam di tengah hutan begini. Kami cuma mau minta izin masuk dan cari tempat istirahat sebentar." Pria tua itu menghela napas panjang. "Kalau begitu, ikut aku. Tapi jangan menoleh ke belakang, apapun yang terjadi." Tanpa menunggu jawaban, ia berjalan masuk melewati gapura batu. Langkahnya lambat, tapi entah kenapa, setiap kali mereka mencoba menjaga jarak, sosok pria itu selalu tampak jauh di depan, seolah jalan yang mereka lalui memanjang tanpa ujung. Kabut semakin tebal. Dari kejauhan, suara gamelan kembali terdengar. Dung, dung, ting, dung, dung. Rani berjalan paling belakang. Ia merasa seperti ada sesuatu mengikuti dari sisi hutan, langkah ringan, berirama. Seperti seseorang sedang menari di antara pepohonan. "Bei," bisiknya pelan, "ada yang ngikutin kita." Bayu menoleh sekilas, tapi segera teringat peringatan si pria tua. "Jangan menoleh, jangan bicara." Ia menggenggam tangan Rani erat-erat, menyuruhnya diam. Mereka terus berjalan sampai akhirnya kabut mulai menipis, dan cahaya obor tampak berkelap-kelip di kejauhan. Desa itu muncul di hadapan mereka, kecil, sunyi, seolah tak berpenghuni. Rumah-rumah panggung dari kayu berdiri berderet, sebagian tampak lapuk. Di tengah desa ada pendopo besar dengan tiang-tiang kayu gelap, dan dari sanalah suara gamelan berasal. Namun yang aneh, tidak ada satupun orang di sekitar pendopo. Pria tua itu berhenti. "Kalian tunggu di sini," katanya pelan. "Jangan mendekat ke pendopo, apapun yang kalian lihat." Bayu mengangguk, tapi rasa ingin tahu Dinda membuatnya melangkah maju beberapa langkah. "Pak, tapi itu, siapa yang main gamelan kalau nggak ada orang?" Pria tua itu menatapnya lama. Wajahnya tampak menegang. "Kalau kau masih ingin hidup, jangan bertanya." Ia lalu berjalan ke arah rumah di ujung jalan, meninggalkan mereka dengan kebingungan dan rasa takut yang mulai tumbuh. Suara gamelan makin nyaring. Alunannya pelan tapi menyeramkan, seperti nada yang dimainkan dengan jari-jari yang kaku. Bayu menatap teman-temannya. "Kita tunggu sampai pagi. Jangan kemana-mana." Namun malam itu terlalu panjang. Sekitar tengah malam, Dinda terbangun karena mendengar langkah-langkah halus di luar rumah panggung yang mereka tempati. Ia mengintip lewat celah dinding bambu. Di luar, di bawah sinar bulan pucat, beberapa sosok perempuan menari perlahan di halaman. Rambut mereka panjang terurai, kebaya mereka lusuh dan berdebu. Gerakannya indah tapi ganjil, tubuh mereka seolah menekuk lebih dari yang bisa dilakukan manusia. Di antara mereka, satu sosok tampak berbeda. Wajahnya putih pucat, matanya kosong, dan bibirnya tersenyum lebar sekali. Tangannya gemulai, tapi ujung jarinya panjang dan hitam, seperti arang terbakar. Dinda menahan napas. Tubuhnya kaku. Salah satu penari itu berhenti menari, lalu menatap langsung ke arah Dinda, tepat ke matanya. Dinda mundur, hampir terjatuh, menutup mulutnya agar tidak berteriak. Lalu suara itu terdengar dari luar, lembut, seperti bisikan di telinga. "Sudah datang, ikutlah menari." Seketika, gamelan berhenti. Sunyi total. Rani yang tidur di dekat jendela ikut terbangun. "Dinda."
"Kamu kenapa?" Dinda tak menjawab. Matanya kosong menatap keluar jendela. Dari matanya menetes air, bukan air mata, tapi cairan hitam pekat. Bayu segera menghampiri, mengguncang bahunya. "Dinda, sadar." Namun dari luar, suara langkah kaki mulai terdengar mendekat. Langkah-langkah itu pelan, tapi banyak. Seperti belasan orang berjalan mengelilingi rumah mereka. Suara gamelan tiba-tiba berbunyi lagi, kali ini lebih cepat, lebih keras, seperti irama tarian pemanggil. Bayu menatap pintu yang mulai bergetar pelan. Dari celahnya, tampak tangan putih pucat menyentuh perlahan. Rani berbisik, suaranya gemetar, "Bayu, mereka nyari Dinda." Bayu menatap ke arah Dinda yang kini berdiri sendiri di depan pintu. Senyum tipis terukir di wajahnya. "Bayu," katanya pelan, "mereka memanggilku." Dan sebelum siapapun sempat menahannya, Dinda membuka pintu itu. Udara dingin langsung menerpa wajah mereka. Suara gamelan berhenti mendadak, dan di depan rumah tidak ada siapa-siapa. Hanya tanah basah, dan jejak kaki tanpa arah yang menari di lumpur. Pintu rumah itu dibiarkan terbuka. Kabut menyusup masuk perlahan, seperti jari-jari halus yang merayap ke setiap sudut ruangan. Bayu berdiri kaku di depan pintu, wajahnya pucat. Rani menggenggam lengannya, matanya tak lepas dari halaman yang kini kosong. "Dinda," bisik Rani lirih. "Dia kemana?" Tidak ada jawaban. Yang tersisa hanya bau melati yang makin tajam, seolah memenuhi dada hingga sesak. Bayu menatap tanah di luar rumah. Di sana, jejak kaki Dinda berputar-putar tak beraturan, membentuk pola melingkar seperti bekas tarian. Tapi di ujungnya, jejak itu berhenti begitu saja. Tidak ada arah kemana Dinda pergi. Bayu menyalakan senter dan menyapu sekeliling. Kabut terlalu tebal. Setiap cahaya yang diarahkan hanya memantul putih dan mati. "Dia nggak mungkin jauh," katanya, mencoba meyakinkan diri sendiri. "Aku cari dia." Rani menahan lengannya. "Jangan, Bei. Ingat kata orang tua itu. Malam ini malam para penari keluar dari tanah. Kita tunggu sampai pagi." Bayu diam beberapa detik, lalu mengangguk dengan berat hati. Namun dari kejauhan, samar, terdengar suara lirih, seperti seseorang memanggil. "Bayu." Suara itu lembut, tapi bukan suara Dinda yang mereka kenal. Rani memucat. "Itu bukan dia, kan?" Bayu menatap ke arah pendopo besar di tengah desa. Di sana, obor-obor yang tadi mati, kini menyala kembali. Dan dari arah itu, terdengar suara gamelan pelan, berirama pelan tapi menyayat. Mereka berdua saling berpandangan. Tanpa berkata apa-apa, Bayu melangkah keluar, menuruni tangga kayu. Rani mengikutinya, meski langkahnya gemetar. Malam begitu dingin. Setiap kali angin berhembus, terasa seperti menyentuh sesuatu yang hidup tapi tak terlihat. Suara gamelan semakin jelas, diiringi suara langkah kaki yang mengikuti irama. Mereka mendekat ke pendopo itu. Bangunan tua dengan lantai kayu lapuk, tiangnya berlumut, dan di tengahnya ada seperangkat gamelan kuno yang terbuat dari perunggu. Tapi anehnya, alat-alat itu bergerak sendiri. Palunya menabuh gong dan kenong tanpa tangan yang menggerakkan. Rani menutup mulut, menahan teriak. "Bei, itu siapa yang mainin?" Bayu tidak menjawab. Pandangannya terpaku pada sisi kiri pendopo. Di sana, di bawah sinar remang obor, berdiri beberapa sosok perempuan, menunduk, diam, mengenakan kebaya lusuh. Rambut mereka menutupi wajah, tubuh mereka kaku seperti patung. Namun ketika suara gamelan naik nadanya,
tubuh-tubuh itu mulai bergerak. Perlahan, serentak, seperti bangkai yang dihidupkan oleh musik. Mereka menari dengan gerakan aneh, tubuh berputar kaku, kaki menghentak tanah tanpa suara. Rani mulai mundur, wajahnya pucat. "Bei, ayo balik. Ini bukan tempat manusia." Tapi Bayu menatap lebih lama, matanya membelalak. Di antara para penari itu, ia melihat Dinda. Dinda menari di tengah-tengah mereka, kebayanya compang camping, wajahnya datar tanpa ekspresi. Matanya hitam pekat, dan di sudut bibirnya, ada senyum tipis yang menakutkan. "Dinda!" teriak Bayu, melangkah maju. Namun seketika, gamelan berhenti. Semua penari berhenti bersamaan, menunduk menghadap ke Bayu. Suasana sunyi, dan dari tubuh Dinda, terdengar bunyi tulang berderak, seperti sendi yang dipaksa bergerak ke arah yang salah. Ia menoleh perlahan, dengan gerakan tak manusiawi. "Bayu," suaranya parau, seperti dari dalam tanah. "Kamu juga harus ikut menari." Seketika, semua obor padam. Gelap total. Rani menjerit, tapi suaranya tenggelam oleh suara gamelan yang tiba-tiba meledak keras, lebih cepat, lebih liar. Bayu mencoba berlari mundur, tapi terasa seperti ada tangan-tangan yang mencengkeram pergelangan kakinya dari lantai pendopo. Tangannya meraba-raba, mencari Rani, tapi yang ia sentuh hanyalah udara dingin. Dalam kegelapan, terdengar bisikan-bisikan samar, ratusan suara, perempuan dan laki-laki, semuanya berulang satu kalimat. "Menari, menari, menarilah sampai fajar." Bayu berusaha menjerit, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Di sekelilingnya, langkah kaki berputar cepat, seperti badai. Dan di tengah suara gamelan yang menggila, Dinda tertawa pelan, panjang, tidak seperti manusia. Ketika fajar akhirnya menyentuh langit, pendopo itu sunyi. Gamelan berhenti, kabut perlahan surut. Pria tua yang semalam menuntun mereka berdiri di depan pendopo. Wajahnya datar, namun matanya kosong. Ia menatap lantai kayu yang kini basah oleh embun dan darah. Di sana hanya ada 2 tas punggung tergeletak, milik Bayu dan Rani. Tidak ada jejak mereka. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Hanya gamelan kuno di tengah pendopo, yang entah kenapa bergetar pelan seolah baru saja dimainkan. Dan di tanah di depan pendopo, tampak bekas jejak kaki, membentuk lingkaran tarian sempurna. Pagi datang dengan kabut yang belum sepenuhnya pergi. Matahari memancar lemah di balik pepohonan tinggi yang mengelilingi desa penari. Suara ayam jantan terdengar di kejauhan, tapi entah mengapa, tidak ada tanda-tanda kehidupan dari rumah-rumah penduduk. Semuanya sunyi. Pria tua yang semalam menuntun para mahasiswa itu berdiri di depan pendopo. Wajahnya kaku, matanya merah seperti tak tidur semalaman. Ia menatap lantai kayu pendopo yang lembab dan gelap, lalu berjongkok, menyentuh bekas jejak kaki yang masih basah. "Terulang lagi," gumamnya lirih. "Mereka yang datang tanpa izin, selalu diambil penari." Dari arah belakang, seorang perempuan setengah baya datang membawa kendi air. "Pak Dukuh," katanya pelan. "Tadi malam, saya dengar gamelan. Apakah mereka sudah keluar lagi?" Pak Dukuh menatapnya tajam. "Jangan sebut mereka. Itu bukan untuk lidah manusia." Perempuan itu menunduk, tubuhnya gemetar. Ia tahu, setiap kali suara gamelan berbunyi di malam Jumat, akan ada nyawa yang tak kembali. Dan kali ini, bukan dari warga mereka, tapi orang luar. Pak Dukuh berdiri, menatap ke arah pendopo. Disinilah rahasia terbesar desa itu disimpan, tempat di mana dunia manusia dan dunia arwah bersinggungan.
Dan di bawah pendopo itu, sesuatu tertidur, sesuatu yang dulu pernah memimpin tarian sakral, tapi kini hanya menunggu manusia yang melanggar larangan untuk menjadi bagian dari tariannya. Sementara itu, di tempat lain, gelap, lembab, dan dingin, Rani terbangun. Matanya berat, kepalanya berdenyut keras. Ia mencoba duduk, tapi tubuhnya kaku. Sekelilingnya gelap total, hanya ada cahaya samar yang menetes dari sela-sela papan. "Bayu," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanyalah bunyi tuk, 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 pelan seperti seseorang menabuh logam dengan jari. Ia menatap ke arah suara itu. Di ujung ruangan, sesosok perempuan sedang duduk bersimpuh, membelakangi Rani. Rambutnya panjang, kebaya lusuhnya kotor, dan tangannya bergerak perlahan di atas benda yang tampak seperti gong kecil. Rani menelan ludah. "Dinda." Perempuan itu berhenti menabuh. Kepalanya bergerak perlahan ke samping, namun bukan berputar dengan cara normal. Lehernya berderak, membelok lebih dari seharusnya, hingga wajahnya terlihat tanpa kepala yang utuh. Hanya ada wajah setengah, kulit menggantung, dan senyum yang masih menempel di bagian yang tersisa. Rani menjerit, merangkak mundur. Tapi di belakangnya, terdengar suara lain. Langkah kaki banyak orang, pelan, serempak. Dari gelap, muncul mereka, para penari. Tubuh perempuan-perempuan berbalut kebaya, tapi kepala mereka hilang. Dari lubang leher yang kosong, mengalir cairan hitam yang menetes ke lantai. Namun meski tanpa kepala, tubuh mereka menari, bergerak mengikuti irama gamelan yang entah dari mana datangnya. Suara gamelan mulai menggema di telinga Rani, keras, kacau, tapi indah dalam cara yang mengerikan. Ia menutup telinga, tapi suara itu malah terdengar di dalam kepalanya. "Menari, menari sampai tanah memanggil namamu." Rani berusaha bangkit dan berlari ke arah pintu kayu di ujung ruangan. Tapi langkahnya terhenti. Di sana, berdiri Bayu. Wajahnya tenang, tapi matanya hitam sepenuhnya. Tubuhnya tegak, dan di tangannya, ia memegang topeng kayu berwajah perempuan menari. "Rani," katanya lembut, tapi suaranya seperti gema dari jauh. "Aku sudah lihat mereka. Mereka cuma ingin kau ikut menari." "Bayu, jangan." Rani menangis, suaranya parau. "Kita harus keluar dari sini." Bayu tersenyum. Sudah terlambat. Ia meletakkan topeng itu di wajah Rani dengan paksa. Begitu topeng itu menempel, dunia di sekelilingnya berubah. Gelap menghilang, berganti cahaya temaram ratusan obor. Rani berdiri di tengah pendopo, tubuhnya mengenakan kebaya merah, dan di sekitarnya, para penari tanpa kepala mulai bergerak membentuk lingkaran. Gamelan berbunyi lagi, dan tubuh Rani ikut bergerak tanpa kendali. Ia berusaha menahan, tapi sendinya menekuk sendiri. Tangannya melengkung, kakinya menghentak tanah, kepalanya berputar perlahan mengikuti irama. Dan dari barisan penari, Dinda muncul lagi. Sekarang wajahnya utuh, tersenyum. "Lihat, Ran," bisiknya di telinga Rani. "Indah, kan, kalau kita jadi bagian dari tarian ini." Rani berteriak, tapi suaranya tenggelam oleh dentuman gong terakhir. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pagi berikutnya, Pak Dukuh kembali ke pendopo. Ia menemukan sesuatu yang baru di sana. Di antara gamelan yang berdebu, ada dua topeng kayu baru, satu berwajah lelaki, satu berwajah perempuan, keduanya tersenyum. Ia menutup matanya pelan, lalu berdoa. Namun dari sela-sela kayu pendopo, terdengar bunyi lembut langkah kaki menari. Dan di udara, samar, bau melati kembali merebak. Pagi itu,
Langit di atas desa penari berwarna abu-abu pekat. Matahari seolah enggan menampakkan diri. Suasana desa hening, terlalu hening untuk tempat yang katanya masih berpenghuni. Hanya suara angin yang melintas di sela pepohonan, membawa bau melati dan tanah basah. Pak Dukuh duduk di beranda rumahnya, menatap jauh ke arah pendopo yang sebagian tertutup kabut. Di tangannya, selembar kertas kuno terbuka, tulisan Jawa halus di atasnya, berisi mantra yang dulu diturunkan oleh leluhur desa. Matanya menatap tajam pada satu baris kalimat di bawah. Siapa yang menari tanpa izin bumi, akan ditarik oleh tanah untuk menari selamanya. Ia menghela napas berat. Kutukan itu sudah turun sejak ratusan tahun lalu. Dan kini, lagi-lagi, arwah para penari keluar mencari pengganti. Dari belakang, suara langkah kaki pelan mendekat. Perempuan tua bernama Mbah Sarwi, penjaga pusaka desa, datang membawa dupa yang masih menyala. Asapnya makin tebal semalam. Pak Dukuh, katanya pelan. Pendopo kembali hidup. Saya lihat 2 topeng baru di sana, milik orang luar. Pak Dukuh menutup kertasnya. Aku tahu, wajahnya muram. Kutukan itu tidak pernah puas. Sore itu, langit mulai menguning. Kabut belum pergi, malah turun lagi dari arah hutan. Dan dari arah timur, seorang pemuda datang, Adit, mahasiswa yang menyusul rombongan KKN yang hilang seminggu lalu. Ia membawa tas besar dan peta. Wajahnya letih, tapi matanya penuh tekad. Begitu sampai di depan gerbang batu berlumut, ia berhenti. Udara di sana berat, lembab, dan dingin tak wajar. Aneh, gumamnya. Sinyal hilang, tapi ada jejak sepatu. Ia menunduk. Di tanah, tampak bekas kaki manusia, 8 pasang. Lalu di atasnya, bekas jejak kaki lain, bentuknya kecil dan melingkar, seperti kaki penari. Adit menelan ludah, lalu melangkah masuk melewati gapura. Begitu melewati batas itu, suara alam langsung menghilang. Tidak ada angin, tidak ada burung, tidak ada jangkrik. Hanya kesunyian yang menekan, seperti udara disedot dari dunia. Langkahnya pelan. Di kejauhan, tampak pendopo besar di tengah desa. Obor-obor padam, tapi ia merasa seperti diperhatikan dari setiap arah. Bayangan di sudut rumah-rumah seolah bergerak, meski tak ada siapapun di sana. Permisi, suaranya pelan, menggema aneh. Tidak ada jawaban. Namun tiba-tiba, tuk, tuk, tuk. Bunyi logam menabuh dari arah pendopo. Pelan, tapi berirama. Adit menatap ke sana. Gamelan tua di tengah pendopo bergetar sendiri, seperti dimainkan oleh tangan tak terlihat. Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Dan di antara tiang-tiang kayu pendopo, ia melihat sosok perempuan berdiri. Kebayanya merah pudar, rambutnya panjang menutupi wajah. Ia diam, tapi kepalanya menunduk dalam posisi yang aneh, seolah lehernya tak bisa menahan beban. Maaf, Mbak, saya cuma mau tanya. Ada rombongan mahasiswa datang ke sini seminggu lalu. Mereka, sosok itu perlahan menengok. Gerakannya lambat, tapi setiap sendinya berbunyi seperti kayu patah. Wajahnya pucat, matanya hitam kosong. Di bibirnya ada senyum yang terlalu lebar untuk manusia. Sudah datang lagi, suaranya lirih, seperti bergema dari dalam tanah. Kau penari pengganti, ya. Adit mundur selangkah. Saya nggak ngerti maksudnya. Namun di sekelilingnya, satu persatu, sosok perempuan lain muncul. Mereka mengenakan kebaya dari zaman dahulu, rambut terurai panjang, beberapa tanpa kepala. Tubuh mereka menari pelan, membentuk lingkaran di sekitar Adit. Suara gamelan semakin cepat, lantai pendopo bergetar,
debu jatuh dari atap. Adit menutup telinga, berteriak, "Berhenti! Berhenti!" Tapi suara gamelan justru makin keras. Dan dari atas, sesuatu jatuh, topeng kayu. Topeng itu berputar di udara, lalu berhenti tepat di depan wajahnya. Topeng itu bergambar wajah perempuan tersenyum dengan mata hitam. Adit menatapnya ketakutan, tapi seolah ada kekuatan yang memaksa tangannya untuk mengambil dan memakainya. Begitu topeng itu menempel di wajahnya, dunia berputar cepat. Suara gamelan berhenti seketika, berganti bisikan ribuan suara. Lalu ia melihat bayangan masa lalu. Ratusan tahun lalu, di tanah yang sama, seorang penari istana bernama Sekar Jagad dituduh melakukan pengkhianatan karena menari untuk raja lain. Ia dihukum di pendopo ini, dibakar hidup-hidup bersama gamelannya. Namun sebelum mati, ia bersumpah, "Aku akan menari sampai dunia berhenti berputar. Setiap manusia yang datang tanpa restu, akan kupanggil untuk menari bersama dalam api dan kabut." Saat tubuhnya terbakar, tanah di bawah pendopo bergetar. Dan sejak malam itu, roh para penari yang mati bersamanya bangkit tiap malam Jumat, menari di bawah langit yang tak pernah benar-benar terang. Adit tersentak dari penglihatan itu. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar. Di depannya, para penari sudah semakin dekat. Senyum mereka perlahan melebar, tangan mereka terulur. "Menari bersamaku," suara Sekar Jagad berbisik di telinganya. Adit mencoba melawan, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Kakinya mulai bergerak sendiri, mengikuti irama yang tak terdengar. Tangannya terangkat, tubuhnya berputar. Dari luar pendopo, kabut mulai menebal lagi. Dan dari dalam, samar, terdengar suara gamelan bergema lembut, irama tarian yang sama yang telah memanggil korban selama ratusan tahun. Malam itu, desa penari kembali hidup. Obor-obor menyala, dan dari kejauhan tampak siluet para penari bergerak di tengah pendopo. Di antara mereka, satu penari baru menari paling depan, memakai topeng kayu baru, dengan mata hitam dan senyum tak berujung. Dan gamelan itu terus berbunyi, tak pernah berhenti, seolah dunia memang diciptakan untuk terus menari dalam kutukan. Malam itu, langit di atas desa penari tampak seperti kain hitam tanpa bintang. Kabut menggantung rendah, dan dari arah pendopo, suara gamelan terdengar pelan, seolah menyanyikan kisah dari masa yang sangat jauh. Suara itu membawa kita kembali ke masa ratusan tahun silam, saat tanah itu belum bernama Desa Penari. Saat hutan masih dianggap suci, dan setiap pohon diyakini bernaung arwah penunggu. Di sebuah kerajaan kecil di lereng gunung, hiduplah seorang penari istana bernama Sekar Jagad. Ia terkenal karena keindahan tarinya yang memikat. Gerak tubuhnya lembut, tapi matanya menyimpan kesedihan yang tak pernah bisa dijelaskan. Raja sangat mencintainya, terlalu mencintai. Namun cinta raja adalah kutukan tersendiri. Sebab Sekar Jagad tidak pernah mencintai balik. Hatinya telah lama tertambat pada seseorang lain, Raden Arya, prajurit muda yang sederhana namun berani. Hubungan mereka tersembunyi. Di malam sunyi, di antara gemericik sungai dan bunyi serangga, Sekar Jagad menari untuknya, bukan untuk raja. Mereka berjanji, suatu hari akan pergi dari istana, membangun kehidupan di luar tembok kekuasaan dan dosa. Namun cinta terlarang itu terbongkar. Raja yang murka memerintahkan hukuman paling kejam. Sekar Jagad harus menari untuk kematiannya sendiri. Di pendopo suci kerajaan, ia dipaksa mengenakan kebaya merah dan topeng kayu. Gamelan ditabuh, dan para pendeta mengelilinginya dengan dupa.
Raja duduk di singgasana, menatapnya dingin. "Menarilah, Sekar Jagat," katanya pelan tapi penuh kebencian. "Kau menari untuk dosa, maka biarlah tarianmu jadi penebusan di hadapan api." Sekar Jagat menatap ke arah Raden Arya yang terikat di samping pendopo. Air mata mengalir di pipinya, tapi ia tetap menari. Langkahnya pelan, anggun, penuh luka. Dan setiap hentakan kakinya menimbulkan retakan di lantai kayu, seperti bumi ikut menangis. Ketika gamelan mencapai puncaknya, para prajurit menyalakan api di bawah pendopo. Sekar Jagat tetap menari, sampai kobaran api menyentuh ujung jarinya, membakar kebaya merahnya menjadi bara. Suara gamelan berhenti, namun Sekar Jagat tidak berhenti menari. Ia berputar sekali lagi, rambutnya terbakar, matanya hitam pekat. Sebelum tubuhnya runtuh ke tanah, ia menatap raja dan berteriak, "Kau pikir aku mati di sini? Tidak, aku akan menari di setiap tanah yang kau kutuk. Aku akan hidup dalam setiap gamelan yang dipukul tanpa restu. Dan mereka semua akan menari bersamaku." Langit malam itu berubah gelap pekat. Petir menyambar, menghantam pendopo. Api membakar istana, dan dari tubuh Sekar Jagat yang gosong keluar asap hitam yang menari di udara, membentuk wajahnya sendiri. Dari kejauhan terdengar jeritan Raden Arya, tubuhnya ikut terbakar. Tapi sebelum api melahap segalanya, ia berbisik lirih, "Aku akan mencarimu di kehidupan manapun." 3 bulan setelah tragedi itu, wilayah kerajaan itu hancur total. Tanahnya menjadi tandus, penduduk menghilang satu persatu. Dan di bekas pendopo terbakar itu, tumbuh pohon beringin besar, batangnya hitam, daunnya merah darah. Dari waktu ke waktu, para pengelana yang tersesat di hutan melaporkan hal yang sama. Mereka mendengar suara gamelan lembut, melihat perempuan menari di antara kabut, dan tercium bau melati yang bercampur darah. Mereka bilang, Sekar Jagat tidak mati. Ia hanya menunggu jiwa-jiwa baru untuk ikut menari bersamanya di alam yang tidak dikenal. Alam di antara dunia manusia dan dunia arwah. Kabut di sekitar desa penari semakin pekat. Pak Dukuh dan Mbah Sarwi berdiri di depan pendopo, menatap nyala obor yang menari aneh di kejauhan. "Lihatlah, Mbah," bisik Pak Dukuh. Pendopo itu menyala lagi. Dari balik kabut, tampak siluet para penari. Mereka bergerak perlahan, mengelilingi satu sosok di tengah lingkaran, Sekar Jagat. Wajahnya pucat, tapi senyum itu sama seperti ratusan tahun lalu. Dan di sampingnya, Adit yang kini memakai topeng kayu merah, menari dengan mata kosong. Tubuhnya kaku, tapi setiap geraknya mengikuti Sekar Jagat dengan sempurna, seolah mereka berdua satu jiwa. "Lihat, Mbah Sarwi," Pak Dukuh berbisik ngeri. "Penari barunya sudah dipilih." Mbah Sarwi menunduk, mengusap mantranya. Kutukan lama itu belum selesai. Selama gamelan itu masih berbunyi, selama tarian itu terus menari, akan selalu ada jiwa yang dipanggil. Angin berhembus, dan dari dalam pendopo, suara Sekar Jagat terdengar samar. "Tarian belum berakhir, belum, sampai dunia ikut menari bersamaku." Di langit, hujan turun pelan, membasahi tanah desa yang terkutuk. Tapi meski air jatuh deras, nyala obor di pendopo tidak padam. Ia terus menari bersama bayangan, bersama irama yang tak pernah berhenti. Tarian dari api, cinta, dan kematian. Kabut pagi di desa penari tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berpindah, melingkari pendopo seperti selimut roh yang menutupi rahasia tua. Malam sebelumnya, gamelan berhenti berdentang sejenak, namun kini, suara itu kembali menggema,
lebih dalam, lebih berat. Ada sesuatu yang bangkit bersama irama itu. Pak Dukuh berdiri di tepi sungai kecil di belakang desa. Airnya hitam, dan di bawah permukaannya tampak pantulan wajah-wajah samar, wajah orang-orang yang pernah datang dan tidak pernah pulang. Di sampingnya, Mbah Sarwi menaburkan bunga melati, bibirnya bergetar membaca doa kuno. Dia kembali, bisik Mbah Sarwi, yang dulu mati bersama Sekar Jagad. Pak Dukuh menoleh cepat. Raden Arya. Mbah Sarwi mengangguk pelan. Arwahnya tidak pernah pergi. Ia terikat di antara dua dunia, menunggu saat bumi memanggilnya lagi. Dan seperti menjawab ucapan itu, air sungai tiba-tiba beriak. Gemericik berubah menjadi pusaran kecil. Dari dalam pusaran itu, muncul tangan putih pucat, berlumuran lumpur dan abu. Tangan itu menggenggam tanah, menarik tubuh keluar dari dalam sungai. Sosok lelaki berambut panjang berdiri di tepi air, dengan pakaian prajurit zaman kuno yang sudah lapuk dimakan waktu. Matanya kosong, tapi di dalamnya tersisa nyala lembut, seperti api dari masa lalu. Raden Arya telah kembali. Sementara itu, di dalam pendopo, Sekar Jagad menari di bawah cahaya obor. Para penari arwah mengelilinginya, dan di tengah mereka, Adit menari tanpa kesadaran. Topeng merah di wajahnya kini melekat seperti kulit kedua. Setiap langkahnya mengeluarkan suara gemeretak tulang. Sekar Jagad berhenti menari. Ia menatap Adit, matanya lembut namun berbahaya. "Kau memiliki jiwanya," katanya lirih. "Jiwa yang dulu mencintaiku, Raden Arya." Adit tak menjawab, tapi di matanya yang kosong, mulai muncul bayangan, seorang lelaki berseragam prajurit, berdiri di medan perang, menatap Sekar Jagad dengan cinta. Sekar Jagad melangkah mendekat, menyentuh dada Adit. "Kau kembali padaku, tapi tidak dengan tubuhmu sendiri." Langit di atas desa tiba-tiba bergemuruh. Petir menyambar puncak pohon beringin hitam di tengah hutan. Raden Arya menatap ke arah cahaya itu. Ia mendengar suara gamelan, dan dalam dirinya, sesuatu bergetar, kenangan lama, cinta yang belum selesai, dan rasa bersalah yang belum ditebus. "Aku menepati janjiku, Sekar," katanya pelan. "Aku datang untuk menepati sumpahku. Tapi bukan untuk menari lagi, melainkan untuk mengakhiri tarianmu." Dengan langkah berat, ia berjalan menuju pendopo. Setiap kali kakinya menyentuh tanah, kabut di sekitarnya menyingkir, seolah takut pada kehadirannya. Para roh di jalan berhenti menari, menundukkan kepala, mengenali wangi prajurit yang pernah mati bersama sang penari terkutuk. Ketika Raden Arya tiba di pendopo, Sekar Jagad menatapnya. Untuk pertama kalinya, mata hitam itu memancarkan cahaya lembut, bukan murka, tapi rindu. "Raden," suaranya pecah seperti kaca. "Kau benar-benar datang." Raden Arya menunduk. "Aku berjanji tak akan meninggalkanmu. Tapi kutukanmu membunuh banyak jiwa." "Sekar, berhentilah. Biarkan semua tenang." Sekar Jagad tersenyum pahit. "Tenang. Bagaimana aku bisa tenang, Raden? Aku dibakar hidup-hidup. Cintaku dijadikan dosa. Aku hanya ingin menari bersamamu lagi selamanya." Ia menatap Adit yang masih menari di belakangnya. "Dan lihat, bahkan takdir memberiku wadah baru untukmu." Raden Arya menggenggam pedangnya, pedang yang dulu ikut terbakar bersama dirinya. Kini pedang itu berkilau samar, seperti menyala dari cahaya jiwa. "Kalau begitu, aku harus memotong tarian ini." Gamelan mendadak berbunyi keras. Para penari arwah menjerit, lalu berlari melingkar, membuat pusaran energi di tengah pendopo. Sekar Jagad menari cepat, tubuhnya melayang di udara,
kain kebayanya berputar seperti api. Raden Arya melangkah ke tengah pusaran, menebas udara. Satu demi satu arwah penari lenyap menjadi debu. Namun Sekar Jagat tetap menari, wajahnya berubah menjadi lebih menyeramkan, kulitnya retak, dari matanya keluar cahaya merah. "Kau pikir bisa memutus tarian ini, Raden?" teriaknya. "Aku adalah tarian itu." Suara gamelan makin cepat. Adit jatuh ke lantai, menggeliat kesakitan. Topeng di wajahnya mulai retak, dan dari retakan itu keluar cahaya, perpaduan dua jiwa, Adit dan Raden Arya. Sekar Jagat terkejut. "Kau, bukan dia. Tapi kau, bagian darinya." Adit membuka mata, kini sebagian suaranya adalah suaranya sendiri, sebagian adalah suara Raden Arya. Kami, tidak akan menari lagi." Dengan sisa tenaga, Adit mencabut pedang dari tanah dan menebas gamelan yang berbunyi. Bunyi klang, keras memecah udara. Gamelan itu pecah menjadi serpihan cahaya. Dan Sekar Jagat menjerit, suaranya menggema sampai jauh ke hutan. Tubuhnya bergetar, retak, lalu pecah menjadi ribuan bunga melati putih yang terbawa angin. Para penari arwah ikut menghilang, meninggalkan wangi yang lembut tapi menyedihkan. Hening, pendopo kosong. Adit terbaring di tengah, napasnya lemah. Di sampingnya, pedang Raden Arya sudah pudar, berubah menjadi debu. Dari udara, terdengar suara lembut, "Sekar Jagat," tapi kali ini bukan jeritan, melainkan bisikan penuh damai. "Terima kasih, sudah menari terakhir kali denganku." Adit memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya, desa penari benar-benar sunyi. Namun, Mbah Sarwi, yang datang bersama Pak Dukuh ke pendopo keesokan paginya, menemukan sesuatu di lantai kayu yang terbakar. Sebuah topeng merah, masih utuh, matanya hitam, bibirnya tersenyum. Pak Dukuh memungutnya perlahan. "Seharusnya semua lenyap," gumamnya. Mbah Sarwi menatap topeng itu, dan tiba-tiba, dari dalam lubang matanya terdengar bunyi gamelan sangat pelan, seperti detak jantung. Tuk, tuk, tuk. Ia menatap Pak Dukuh dengan wajah pucat. "Pak, tarian itu belum selesai." Malam turun cepat di desa penari. Langit berwarna merah gelap, seperti diselimuti kabut darah. Angin tak berhembus, seolah waktu sendiri berhenti di desa itu. Pak Dukuh dan Mbah Sarwi berdiri di depan pendopo, menatap sesuatu di tanah, topeng merah yang ditemukan pagi tadi. Topeng itu tampak diam, tapi di bawah cahaya obor, matanya berkilau samar, seperti memantulkan cahaya dari dunia lain. Mbah Sarwi berbisik, "Dia belum pergi, Pak. Sekar Jagat belum benar-benar musnah." Jiwa penarinya terikat pada topeng itu. Pak Dukuh menatap topeng itu dengan mata penuh rasa takut. "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" Mbah Sarwi menunduk, tangannya bergetar. Kalau topeng itu tidak dikembalikan ke tempat asalnya sebelum bulan penuh, desa penari akan menari lagi, tapi kali ini, tarian terakhirnya akan membawa seluruh jiwa di desa ini ikut bersamanya. Dan malam itu, bulan perlahan muncul, purnama, merah seperti darah segar. Adit terbangun di rumah kosong dekat pendopo. Kepalanya berdenyut, tubuhnya lemas. Ia tidak ingat bagaimana bisa selamat. Yang ia tahu hanya satu hal, gamelan yang sempat ia hancurkan kini kembali berbunyi dari jauh. Ia bangkit, berjalan dengan langkah berat menuju pendopo. Kabut mulai menebal lagi. Dari kejauhan, ia melihat obor-obor yang menyala sendiri, bergerak seperti sedang menari tertiup angin yang tak ada. Dan di tengah pendopo, topeng merah itu kini melayang perlahan di udara. Suara perempuan terdengar pelan dari sekitarnya. Tarian belum berakhir,
karena cinta tak pernah mati. Sekar jagat kembali. Bayangan perempuan itu muncul dari dalam kabut, mengenakan kebaya merah, tapi kini tubuhnya setengah tembus pandang, setengah api. Rambutnya menjuntai hingga tanah, dan di matanya berkaca cahaya bulan merah. Setiap langkahnya membuat lantai kayu pendopo bergetar. Adit berusaha mundur, tapi tanah di sekelilingnya sudah berubah menjadi lingkaran cahaya. Ia terperangkap di dalam lingkaran tarian. Sekar, kau sudah bebas, kenapa kembali? Sekar jagat menatapnya, senyum melengkung di wajahnya yang separuh gosong. Karena kau menebus dengan cinta, tapi belum menebus dengan darah. Ia menjentikkan jarinya, dan gamelan di sekitar mereka berdentang, bukan karena dipukul, tapi karena suara arwah. Suara itu menggema, menembus dada Adit. Dari matanya keluar cahaya merah, tubuhnya kembali bergerak sendiri, mengikuti irama. Tidak, bisiknya pelan. Aku bukan penari. Tapi Sekar jagat mendekat, menyentuh pipinya. Setiap jiwa yang menatap tarian ini akan menari. Karena aku adalah gerak, aku adalah irama. Aku adalah dendam itu sendiri. Sementara itu, Pak Dukuh dan Mbah Sarwi mendengar suara gamelan dari jauh. Sudah dimulai, seru Mbah Sarwi. Ia mengambil kendi tanah berisi minyak dupa, lalu menyalakan obor. Kita harus hancurkan topeng itu sebelum bulan purnama penuh. Mereka berlari ke pendopo, tapi semakin dekat, langkah mereka semakin berat. Udara di sekitar pendopo menjadi kental seperti kabut bercampur darah. Di dalamnya, siluet puluhan penari arwah mulai muncul kembali, menari di sekeliling Sekar jagat. Dan di tengah mereka, Adit kini mengenakan topeng merah lagi. Tidak, bisik Pak Dukuh. Dia sudah diambil lagi. Mbah Sarwi mengangkat obor tinggi, membaca mantra kuno dari naskah leluhur. Asap tebal keluar dari kendi, membentuk simbol pusaran di udara. Salah satu penari arwah berteriak, terbakar menjadi abu, tapi Sekar jagat hanya tertawa. Mantra manusia tak akan bisa menghentikan tarian dari neraka. Dengan jentikan jarinya, Sekar jagat membuat seluruh obor di desa padam sekaligus. Gelap, hanya cahaya merah dari bulan dan tubuhnya yang menyala seperti bara. Tiba-tiba, suara lain terdengar. Dalam gelap itu, suara laki-laki bergema dari atas langit. Sekar jagat, cukup. Sekar jagat tertegun. Langit terbelah, dan dari atas muncul sosok Raden Arya, tapi kini bukan sebagai manusia, bukan juga sebagai roh biasa. Ia berdiri di atas cahaya putih, memegang pedang yang menyala seperti api biru. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya penuh duka. Aku datang bukan untuk melawanmu lagi, Sekar. Aku datang untuk menari bersamamu terakhir kali. Sekar jagat menatapnya dengan mata berair, api di tubuhnya mulai redup. Kau benar-benar akan menari denganku lagi. Raden Arya menatapnya lembut. Ya, tapi setelah itu, biarlah kita tenang. Biarlah dunia berhenti menari. Musik gamelan berubah, tak lagi menyeramkan. Nada-nadanya kini lembut, seperti doa. Raden Arya melangkah ke arah Sekar jagat. Dua jiwa yang terpisah oleh waktu kini menari lagi di bawah cahaya bulan merah. Gerakan mereka sempurna, satu tubuh api, satu tubuh cahaya. Setiap langkah mereka membuat para arwah berhenti, menunduk. Tarian itu bukan lagi tarian kematian, tapi tarian pelepasan. Adit yang terperangkap di dalam lingkaran itu jatuh tersungkur. Topeng merah terlepas dari wajahnya, hancur menjadi debu. Sekar jagat menatapnya sekali lagi. Terima kasih, anak muda. Karena kau, aku bisa menari terakhir kali. Tubuhnya memudar perlahan,
berubah menjadi bunga melati putih yang berterbangan di udara, bercampur cahaya biru dari tubuh Raden Arya. Keduanya berpelukan, lalu lenyap dalam cahaya putih yang terang. Ketika kabut menghilang, pagi datang. Pendopo kosong, gamelan hancur, tanah hangus, tapi udara terasa damai. Pak Dukuh dan Mbah Sarwi menangis perlahan, menyadari bahwa kutukan itu telah berakhir. Adit duduk di tanah, menatap ke langit. Ia masih bisa mencium bau melati. Dan di angin yang berhembus lembut, terdengar suara Sekar Jagat berbisik pelan. Tarian telah selesai, tapi kisahnya akan selalu hidup di tanah ini. Sejak hari itu, desa penari ditinggalkan selamanya. Tidak ada yang berani datang, karena orang bilang, setiap kali bulan purnama merah muncul, akan terdengar gamelan lembut di antara kabut, dan dua bayangan menari perlahan di pendopo tua, Raden Arya dan Sekar Jagat. Menari dalam cinta yang akhirnya menemukan kedamaian. Malam itu, desa penari benar-benar berhenti menari. Kabut yang dulu menyelimuti setiap sudutnya perlahan sirna, menyisakan tanah lembab dan pendopo tua yang kini tinggal puing. Tidak ada lagi suara gamelan. Tidak ada lagi bayangan penari di antara pohon-pohon. Hanya keheningan dan wangi melati yang tertinggal, samar, seolah datang dari dunia yang berbeda. Konon, penduduk di desa-desa sekitar berkata, tiap kali bulan purnama merah muncul, ada cahaya lembut di tengah reruntuhan pendopo. Dua sosok terlihat menari, satu berpakaian kebaya merah, satu berpakaian prajurit tua. Mereka tidak menakuti siapapun. Mereka hanya menari dalam diam, menyelesaikan gerakan yang dulu tak pernah sempat selesai. Mereka bilang, itulah Sekar Jagat dan Raden Arya. Dua jiwa yang terperangkap oleh cinta dan kutukan. Tapi akhirnya menemukan kedamaian lewat tarian terakhir mereka. Namun ada satu hal yang tidak pernah bisa dijelaskan. Suatu malam, seorang pemburu hutan yang tersesat mengaku melihat topeng merah itu kembali. Ia tergantung di dahan pohon beringin tua, matanya berkilat, tersenyum samar. Sejak malam itu, gamelan terdengar lagi. Bukan keras, bukan menakutkan, hanya lembut, seperti detak jantung bumi yang lama tertidur. Dan orang-orang mulai percaya bahwa tarian di desa penari tidak benar-benar berakhir. Ia hanya menunggu waktu, menunggu seseorang baru untuk datang, menunggu jiwa yang cukup berani untuk melangkah ke pendopo dan menatap mata topeng merah itu lagi. Tuk, tuk, tuk. Jadi kalau suatu malam kau berjalan di tengah hutan dan mendengar suara gamelan dari arah kabut, jangan menoleh, karena mungkin seseorang sedang menari, dan mereka ingin kau menari bersama mereka. Malam itu berakhir tanpa bintang. Hujan turun pelan, membasahi tanah yang dulu menjadi panggung bagi arwah dan manusia menari bersama. Kabut yang biasa menyelimuti desa itu perlahan memudar, seolah rahasia yang selama ini dijaganya akhirnya dilepaskan. Pendopo tua kini tinggal puing dan arang. Namun di tengah reruntuhan itu, konon ada bunga melati yang tumbuh, hanya satu, tapi wangi dan segarnya tidak seperti bunga biasa. Bau itu selalu muncul ketika bulan purnama tiba. Dan dari kejauhan, orang-orang masih bisa mendengar suara gamelan yang pelan, seperti detak jantung dari masa lalu yang belum sepenuhnya berhenti. Desa penari kini kembali sunyi. Namun sunyi itu bukan akhir. Karena dalam kesunyian itu, ada sesuatu yang masih hidup, tarian yang tidak bisa dimatikan. Janji yang tidak bisa dihapus. Dan kutukan yang hanya tertidur, menunggu waktu. Mereka bilang, arwah Sekar Jagat telah menemukan kedamaian bersama Raden Arya.
Tapi siapa yang bisa benar-benar yakin? Karena di malam tertentu, ketika angin berhembus dari arah hutan, kadang terdengar suara langkah kaki menari di tanah basah. Perlahan, ritmis, dan di sela angin, ada bisikan lembut yang terdengar seperti suara perempuan. Aku belum berhenti menari. Malam itu, seseorang yang lewat di tepian hutan mengaku melihat cahaya samar di antara pepohonan. Cahaya itu berputar, menari, dan perlahan membentuk siluet seorang perempuan dengan kebaya merah. Senyum di wajahnya lembut, tapi matanya kosong seperti tak berujung. Dan tepat sebelum cahaya itu hilang, terdengar bisikan terakhir. Hati-hati dengan langkahmu, karena setiap tarian selalu butuh pengganti. Setelah itu, hening, angin berhenti, dan desa penari pun kembali lenyap, seolah tak pernah ada. Namun bagi mereka yang pernah mendengar kisah ini, desa penari bukan sekadar legenda. Ia adalah peringatan bahwa di balik keindahan, selalu ada arwah yang menunggu. Dan di balik setiap tarian, ada jiwa yang belum selesai berpulang. Itulah akhir kisah Desa Penari. Sebuah tempat di mana cinta, dendam, dan kematian menyatu dalam satu irama yang tak pernah padam. Dan mungkin, ketika kau memejamkan mata malam ini, kau juga akan mendengar suara gamelan itu pelan, mengalun dari kejauhan. Tuk, tuk, tuk. Itulah tanda bahwa tarian belum benar-benar berakhir.